Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Irfan Sobiq Rahmat. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. So, kali ini aku akan bahas tentang mental block. Apa itu mental block? Mental block merupakan bentuk ketidaknyamanan atau ketidakyakinan terhadap diri sendiri yang berasal dari pikiran bawah sadar kita yang akan ditransfer ke pikiran sadar kita. Jadi seperti apa sih mental block itu? Jadi mental block adalah sesuatu hal di mana kita merasa minder atau merasa tidak yakin atas apa yang kita perbuat, padahal kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu. Mental block ini adalah mental-mental pesimis yang dimana terbentuknya itu biasanya dari ketidakpercaya dirian terhadap diri sendiri. Maka dari itu, menurut aku bahwa percaya diri itu sangat perlu teman-teman. Percaya diri itu sangat dibutuhkan, baik itu hanya kepada diri kita sendiri. Meskipun kita adalah seorang introvert, dan tidak harus ekstrovert aja yang harus memiliki percaya diri yang tinggi ini. Tapi seorang introvert juga harus memiliki percaya diri yang tinggi agar mereka itu bisa percaya setidaknya kepada dirinya sendiri untuk bisa melakukan berbagai hal. Aku ada satu pengalaman di mana aku merasa mental block. Yang pertama adalah di saat pengumuman perguruan tinggi. Waktu itu aku mengambil jalur SNMPTN. Di jalur SNMPTN banyak sekali hal-hal yang perlu aku pikirkan, baik itu dari alumni, baik itu dari kampusnya, baik itu juga dari program studi dan fakultas yang aku mau. Nah, itu banyak sekali. Awalnya aku ingin ke UGM, ke Visipol, dan aku ingin di Departemen Sosiologi di sana. Tetapi ada banyak hal yang membuat aku tidak yakin. Yang pertama adalah omongan dari sekitar. Nah, mereka bilang bahwa UGM itu terlalu tinggi buat aku. Bahkan aku tidak bisa mencapai hal itu. Itu bukan dari aku, tetapi itu omongan dari orang lain. Yang kedua adalah track record dari SMA aku yang tidak meyakinkan untuk aku bisa berada di UGM dan melalui jalur SNMPTN pada saat itu. Ya, aku pikir aku bisa menjadi seorang yang penggebrak di Universitas Gadjah Mada untuk bisa berada di sana. Namun, eh, hal yang paling memberatkan adalah aku harus berpikir rasional, di mana Universitas Brawijaya tidak mau untuk dijadikan pilihan kedua. Maka dari itu, akhirnya aku memutuskan untuk eh, mengambil Universitas Brawijaya untuk menjadi pilihan pertama aku. Nah, setelah yakin, aku yakin bahwa aku bisa ada di Universitas Brawijaya, tetapi tidak segampang itu teman-teman. Ternyata masih banyak omongan orang-orang di belakang sana, bahkan tidak segan mereka ngomong di depan aku, mereka bilang bahwa memang kamu bisa, memang kamu mampu. Percaya diri kamu itu terlalu tinggi. Oke, saat aku mengalami sesi mental block, di sana aku tidak yakin, aku menangis, aku memikirkan hal-hal yang tidak-tidak seperti bahkan aku melakukan hal ceroboh yaitu aku mendaftar ke beberapa universitas swasta agar bisa eh pemikiranku saat itu aku tidak mau gap year, aku tidak mau gap year gitu. Jadi sebisa mungkin aku bisa kuliah di tahun itu gitu. Eh Kalau kalian bertanya, memang nilai kamu tidak cukup, apakah kamu tidak merasa pede dengan nilai kamu gitu? Aku pede-pede aja, makanya aku mau mau ke UGM saat itu. Tetapi ternyata hal lain memaksakan aku harus pindah ke Universitas Brawijaya dan aku memilih Fakultas Ilmu Administrasi dengan program studi administrasi publik di pilihan pertama karena dengan track record sama aku yang lumayan juga ada di sana dan untuk pilihan kedua aku tetap tidak mau pindah dari sosiologi ya. Ya awalnya aku maunya sosiologi untuk pilihan pertama, tetapi ada satu dan lain hal yang aku tidak bisa sampaikan di sini yang akhirnya aku memilih untuk pindah ke administrasi publik seperti itu. Em, Nilaiku cukup lumayan dan aku merasa bangga dengan nilaiku saat itu. Tapi karena banyaknya omongan orang yang seperti itu, aku jadi overthinking sendiri. Gitu. Jadi mental block ini sebenarnya ciri khasnya adalah
overthinking gitu. Jadi kita memikirkan hal-hal yang sebaiknya atau seharusnya tidak kita pikirkan loh teman-teman. Dan ya aku saat itu fine-fine aja, dan aku melewati banyak fase, di mana fase ketidakpercaya dirian dan lain sebagainya. Dan pada saat hari pengumuman itu tiba, and voila, this is me. Aku lolos teman-teman di pilihan pertama, dan alhamdulillah di pilihan pertama di Universitas Brawijaya di program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi. Wow, itu sangat mengagumkan. Bahkan temanku yang ya bisa dibilang meremehkan aku pada saat itu bahkan sampai melongo kayak, hah kok bisa sih, kok bisa sih gitu. Ternyata teman-teman, strategi yang aku pakai ini strategi yang benar gitu loh. Dan em, menurut aku kepercayaan diri itu perlu banget, apalagi di sesi saat waktu kita lagi down-downnya nih. Siapa sih yang bisa kita andelin sekarang? Kalau kata anak muda yang sekarang mah pasti kayak ya cuma diri kita sendiri lah yang bisa kita andelin gitu. Ya, tapi penguat dari pihak eksternal tuh nyata adanya loh teman-teman. Ada yang ada yang nguatin kayak nggak apa-apa, kamu coba dulu. Lolos atau tidaknya itu kamu pikirkan belakangan saja, jangan diambil hati seperti itu. Oke, oke. Aku coba masukkan perkataan itu ke dalam otak aku, dan juga mereka paham apa yang aku inginkan dan apa yang akan aku lakukan. Strategi apa sih yang aku pakai sebetulnya gitu. Ya, saat kita ingin melakukan sesuatu, kita harus tahu dan mengerti apa sesuatu itu. Misalnya, SNMPTN itu seperti apa sih? Jurus jitu untuk lolosnya itu seperti apa? Kita harus berperilaku seperti apa? Bagi aku ya, aku tidak egois, aku juga harus memikirkan matang-matang gitu, agar hasil tembakan aku itu tuh tepat sasaran. Hasil tembakan gak tuh gitu. Cuma ya memang seperti itu teman-teman gitu. Jadi aku sendiri juga pernah merasakan di mental block. Tapi uh, mental block ini perlu kita atasi teman-teman. Karena kalau tidak kita atasi, itu tuh kita akan sulit untuk berhasil. Karena pikiran bawah sadar kita itu menyabotase segala upaya apapun. Jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita berusaha untuk mendapatkan suatu hal yang kita pengenin, itu aduh, kita tuh udah disabotase sama pikiran kita sendiri. Ngerti gak sih? Jadi musuh kita adalah pikiran kita sendiri, teman-teman. Dan itu adalah musuh terbesar sih, menurut aku ya. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Di saat diri kita mau maju, tapi alam bawah sadar kita itu mengatakan tidak, kamu tidak bisa gitu. Padahal di sisi lain itu kita bisa. Seperti ada orang lain yang ngomong di belakang, dan seperti ada orang lain yang memerintahkan aku untuk tidak melakukan hal itu gitu. Tapi ya itu sebenarnya cuma alam bawah sadar kita aja gitu. Dan makanya mental block ini, kalau menurut aku ya sekarang ya, mental block ini sebuah penghambat kesuksesan. Kesuksesan di mana ya seharusnya orang bisa maju, orang tuh bisa bisa berkembang, bisa sukses, tetapi karena pikirannya mereka stuck di situ-situ aja, mereka jadi berpikir bahwa mereka itu tidak layak untuk maju, mereka itu tidak bisa untuk maju. Jadi ya banyak sekali hal-hal yang sebetulnya um, perlu kita basmi di dalam diri kita sendiri gitu. Makanya mental block ini juga dipengaruhi lah oleh pihak-pihak eksternal teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa banyak orang yang ngeremehin aku saat itu, dan aku menjadi mental block di saat itu karena divalidasi sama orang-orang teman-teman, bukan bukan hanya diri aku sendiri yang mengatakan. Jadi validasi dari orang-orang sekitar kamu itu tuh juga berpengaruh terhadap kamu eh, bisa nggak mengatasi mental block ini gitu. Ya, eh, menurut aku em, pemilihan dari circle kita ya, atau lingkungan bermain kita itu juga perlu dijaga teman-teman. Karena apa? Karena
tidak hanya dari diri kita sendiri yang bisa memberi semangat. Mereka tuh juga bisa atau memberi semangat kita untuk bisa maju. Mereka juga kita juga harus punya teman-teman yang percaya bahwa kita tuh bisa maju gitu loh. Bahkan lebih bagusnya kalau kalian mempunyai circle atau di mana lingkungan pertemanan kalian itu bisa gitu, bisa maju bareng-bareng gitu dan memiliki planning di mana planningnya itu bisa membuat kalian itu bisa sukses bareng gitu. Dan oh my god, it's amazing, kayak itu benar-benar oke loh kalau kalian pikir ya. Wow, itu adalah hal yang sangat jarang ditemui oleh beberapa orang ya. Seperti yang kalian tahu, banyak banyak yang ada di TikTok atau di media sosial lainnya, ada satu circle yang mereka merintis usaha bareng, mereka membuat sebuah aksi sosial bareng, dan itu terjadi karena mereka mempunyai satu visi yang sama. Jadi kalau bisa kalian berteman dengan orang yang memiliki visi yang sama dengan kalian. Jangan jangan kalian cuma kalian aja yang pengen maju, mereka cuma kayak ya udahlah ngikut alir aja, ngikut alur aja gitu, dan mereka hanya berpegang teguh kepada Tuhan dan takdirnya gitu. Padahal bahwa jika kita mau berusaha, Tuhan itu tidak akan tidur dan Tuhan itu pasti mendengar apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan gitu. Dan insya Allah nantinya Tuhan itu juga akan mengabulkan apa yang kita mau dan apa yang kita rencanakan, seperti itu. Jadi hidup dengan rencana Tuhan itu menurut aku tidak sepenuhnya kalian harus menjalani seperti itu, karena kalian juga berhak gitu loh untuk menentukan hidup kalian sendiri gitu. Dan Tuhan pasti tahu kok kalian itu akan merencanakan kehidupan yang seperti apa gitu, kehidupan yang entah itu jalannya kemana. Ya pastinya kehidupan yang ke jalan yang benar ya, Tuhan itu pasti akan mendukung, seperti itu teman-teman. Jadi em, aku harap kalian bisa jauh-jauh dari mental block, karena mental block yang seperti kita tahu, mental block itu kondisi yang cukup berbahaya jika dilihat dari kacamata psikologi, karena banyak ahli yang sudah mendeskripsikan kondisi ini tuh benar-benar menghambat suatu pergerakan maju gitu loh dari seseorang. So, buat kalian yang masih ragu dengan dirinya sendiri, saran aku kalian harus perlu banyak mengetahui diri kalian itu bisa sampai mana sih. Coba aja segalanya, karena eh, aku tahu kalian tuh pasti punya limit dan kalian bisa melebihinya kalau kalian mau. Tapi kalau kalian sudah berpikir kalian tidak mau atau kalian tidak bisa, ya kalian akan bersinggungan dengan hal-hal itu saja, dan juga kalian juga tidak akan semaju yang kalian coba jika kalian mau gagal gitu. Dan satu hal penting yang perlu kalian tahu, bahwa gagal atau sukses itu tergantung dari kita sendiri. Dan tidak selamanya gagal itu akan menghasilkan kegagalan-kegagalan yang lain, tetapi tidak selamanya sukses juga tidak akan menghasilkan kegagalan. Seperti itu. Jadi jangan berhenti untuk mencoba dan jangan pantang menyerah. Tetap juga berdoa kepada Tuhan agar dipermudah jalan kalian untuk menuju kesuksesan. Dan juga kalian harus juga berusaha dan memikirkan hal apapun itu dengan secara matang, dan kalian juga harus memproyeksikan diri kalian seperti apa. Dan aku yakin kalian pasti akan bisa. Sampai sini eh, Sampai sini penjelasan aku mengenai mental block ini, dan sedikit tips and trick serta ada sedikit storytelling tadinya mengenai pengalaman aku mengalami mental block. Semoga video ini bisa memberikan kalian inspirasi untuk bisa maju ke depannya. And say no to mental block. Bye.